Benar, sohih, mumtaz. Antum pandai ya, semoga jadi anak soleh. Siapa namanya antum? Mas Syifa. Masya, kelas berapa antum? Alhamdulillah. SMA di mana? Ya Perak. Buat beli permen ya. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa tahu artinya? Ayo, lagi siapa yang tahu artinya? Panitia boleh jawab tapi nggak dapat hadiah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Ya, alhamdulillah betul. Antum minta hadiah sama papa, mama antum ya. Iya, alhamdulillah. Baik ya adik-adik, jadi kita semuanya telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sirah Nabi. Kondisi sulit yang dialami Rasulullah itu sejak beliau ada di dalam kandungan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim, sudah tidak punya ayah ketika beliau di dalam kandungan ibunya. Kemudian 6 tahun harus ditinggal wafat ibunya. Ayahnya Rasul siapa adik-adik? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya lagi? Nah, biasanya di rawi itu ada ya, Masya Allah. Ustadz dulu waktu di pondok juga baca rawi ya. Jadi itu arti real kedua ya Ustadz ya, nggak salah ya. Gitu. Nasab itu penting. Islam itu menjaga nasab. Makanya orang-orang yang merusak nasab dalam Islam itu dihukum dengan hukuman yang berat. Karena dia merusak nasab. 6 tahun adik-adik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu. Sama dengan antum sebagian. Ya, oleh karenanya jangan pernah pesimis. Rasul kita umur 6 tahun sudah yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berupaya dan bekerja keras. Rasul mengajarkan kita bekerja keras. Apa? 6 tahun beliau sudah menggembala kambing. Siapa yang pernah menggembala kambing? Antum orang kota sih ya. Kalau Ustadz dulu pernah menggembala kambing, pernah menggembala sapi. Dan jangan salah, semua nabi dan rasul itu semuanya penggembala. Ya. Dan pelajaran dari penggembala, satu, harus menjamin gembalaannya sehat. Harus menjamin gembalaannya kenyang. Soalnya kalau calon pemimpin tidak seperti penggembala, maka makanan kambing akan dimakan sama dia. Nah, tapi kalau penggembala nggak pernah rebutan dengan makanan yang digembalakan. Makanya dalam sebuah riwayat semua nabi dan rasul itu penggembala. Tapi antum nggak harus jadi penggembala. Intinya apa? Antum bisa mengatur minimal diri antum sendiri dan kalau bisa juga mengatur orang lain. Teman-teman antum kan ada yang rajin sholat, ada yang belum rajin. Yang belum rajin disamperin kalau rumahnya dekat. Ada yang berdekatan rumahnya, disamperin. Panggil, ajak sholat. Yang berdekatan rumahnya siapa? Kalau mas-masnya ini nanti kalau perlu kita buat satu event, antum disetting jadi imam. Antum kan imam kan? Jangan pernah jadi makmum, nanti kalau antum punya istri kan antum jadi imam. Ya kan? Gitu. Semuanya jadi imam. Nah, begitu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun menggembala kambing milik orang Mekah untuk mendapatkan upah. Ya. Iya. Makanya sungguh-sungguh. Antum umurnya berapa? Usia. Berapa tuh? 8.
7. Rasul sudah menggembala. Antum apa yang antum bisa lakukan tuh? Main game. Kurangi main gamenya. Gitu. Kalau bisa nanti bekerja sama dengan koperasi misalnya, ada produk antum yang jualan. Siap jualan? Iya. Nanti ada produk dari Masjid Kuba, antum yang jualan. Nanti bisa 50-50 keuntungannya. Begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin itu harus mandiri. Dan itu Allah kondisikan sejak dini. Umur 8 tahun. Berikutnya adik-adik. Umur 12 tahun. Siapa yang usianya 12 tahun? Kalau masnya SMA berarti umurnya 14-15. Yang SMA beberapa orang coba? Yang SMA banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Rasul 12 tahun tuh lulus SD. Dagangnya Rasul sudah internasional, sudah ke Syam. Dan Muslim itu memang united. Muslim itu global. Makanya kita harus biasa itu keluar negeri, kemanapun itu, dan itu bisa. Ya adik-adik ya, yang anak SMA nih, jangan mainnya nggak jauh, kurang wawasan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 12 tahun sudah bisnis, dan bisnisnya di Syam. Syam itu meliputi Suriah, Libanon, Yordania, Palestina hilang, ditulis dengan Israel. Jadi yang membuat Google Map itu juga pro Israel. Di sini nggak ada Palestina. Antum googling di map, nggak ada itu Palestina, itu nggak ada. Padahal Israel itu penjajah yang merebut tanah saudara kita di Palestina sampai hari ini. Mereka di sana itu dalam keadaan yang memprihatinkan, kelaparan, kehausan. Dan antum di sini alhamdulillah ada bapak-bapak muhsinin, bapak-bapak donatur yang membantu antum ya. Dan jangan salah gunakan amanah yang beliau berikan ini. Beliau menghantarkan antum semuanya menjadi orang-orang yang hebat seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 tahun nih, ini petana ya, dan gak ada Palestina. Dari Mekah ke Suriah atau ke Syam itu berapa jaraknya? Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Itu perjalanan yang cukup jauh. Kalau dari sini mungkin sini ke Bali ya Pak? Ke Banyuwangi, Bali ya. Ya. Kurang lebih itu. Dan itu Rasul kita. Makanya kalau ke masjid aja tidak jalan, tidak berangkat, gimana kalau dituntut untuk lebih jauh lagi? Ya. Masjid kan dekat. Kenapa? Iya. Apa tadi antum ngomongnya? Oh, naik motor. Ya pokoknya ya tadi Muslim itu jangkauannya harus jauh. Nah kalau masjid kita kan paling berapa meter atau berapa kilo, yang mungkin yang jauh mungkin kilo ya. Tapi kalau di Marta kan nggak sampai 1 kilo tuh. Datang adik-adik, itu untuk kemuliaan antum. Ya, Rasul mengajarkan kita melakukan perjalanan. Kalau ini memang bisnis. Memang beliau umur 12 tahun belum menjadi nabi dan rasul. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian apa yang membuat Rasul menjadi orang yang sukses? Ya. Ada 3 faktor. Ini antum ingat-ingat ya, adik-adik yang akhwat juga. Kalau ingin sukses, 3 faktor ini harus kita miliki dan kita lakukan. Yang pertama, berani mengambil resiko. Orang yang tidak mau ngambil resiko itu tidak akan terjadi perubahan. Contoh resiko berjamaah, ya mungkin kalau berjamaah mah nggak ada resikonya sebenarnya ya, paling hanya meninggalkan kesenangan aja. Adik-adik yang ikut taklim, yaitu risikonya juga kecil, tapi berani mengambil resiko. Itu ciri orang yang akan sukses, berani mengambil risiko. Dan Rasulullah SAW begitu. Kondisi yatim dari kecil, yatim piatu dari kecil itu kondisi nggak enak.
Karena kondisi nggak enaklah itu yang membuat biasanya kita menjadi bangkit. Coba kalau antum ya misalnya di rumah difasilitasi segala macam dilayani, antum nggak akan jadi apa-apa dan akan menjadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Tapi dari keadaan ini, ya keadaan yang antum alami, antum insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Itu faktor pertama. Yang kedua, sabar dalam berjuang. Adik-adik yang dewasa, yang anak SMA, antum tahu yang mengalahkan Amerika di Afghanistan? Siapa itu? Coba adik-adik, antum nggak update politik ya? Taliban. Taliban itu nenek moyangnya itu pejuang semuanya. Bahkan nenek moyangnya mengatakan, kalau di malam hari kalian tidak bisa mengalahkan selimut, jangan harap di siang hari bisa mengalahkan musuh. Selimut itu benda mati atau benda hidup, adik-adik? Yang ikhwan nih. Selimut itu benda mati atau benda hidup? Kalau kita buka gitu, kita sibak gitu, diambali lagi nggak? Enggak dong pastinya. Kalau dengan selimut aja antum kalah, bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh antum? Sholat malam. Siapa yang tahajud? Latihan, ya. Latihan. Tahajud itu dabus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Bahkan Nabi itu dalam salah satu riwayat untuk tahajud itu menjadi wajib. Itu wajib bagi para nabi dan rasul, untuk kita sunnah. Tapi harus latihan diamalkan. Gitu ya. Sabar dalam berjuang. Dan yang ketiga ini ya, tidak hanya kemudian kondisi nggak enak yang kita alami, bukan hanya saja kita kekuatan kita yang kita kemudian andalkan, tetapi juga kita menyandarkan diri kita dengan kekuatan langit, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita menyandarkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Caranya dengan apa? Dengan sholat. Sholat itulah yang membuat kita ya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan. Ini hadisnya. Jadi orang yang kondisinya itu sulit dan menyandarkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan sholat, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut. Adik-adik pengen diangkat derajatnya, jaga sholatnya, sholat berjamaahnya di Masjid Quba. Bahkan dalam riwayat lain, ketika manusia itu sujud, maka ada makhluk Allah yang menangis. Siapa itu? Setan, iblis. Kenapa dia menangis? Karena dulu diperintah Allah untuk sujud, penghormatan kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Sedangkan manusia ketika diperintahkan sujud kepada Allah, manusia mau. Dalam riwayat itu, kalau ada orang sujud tilawah, setan langsung menyingkir dan menangis. Apa dia bilang? Celaka aku. Dulu Allah perintahkan aku untuk sujud, aku nggak mau, dan membuat aku dimurkai. Sedangkan manusia mau sujud dan Allah angkat derajatnya. Itu Ustadz dulu menjadi marketing buku yang namanya Gerakan Mukjizat Sholat, karya Pak Wadyo Wratsongko, orang Karangtengah. Salah satu manfaat orang sujud itu otak kita terisi oksigen. Dengan terisi oksigen dengan maksimal, itulah yang membuat kita menjadi rileks. Orang yang nggak pernah sujud itu kemungkinan stroke-nya itu besar. Muslim yang sujud merendahkan kepalanya di hadapan Allah, justru itu cara Allah menjaga kesehatan tubuh kita. Masih banyak lagi gerakan-gerakan sholat yang lain yang beliau sampaikan dalam buku itu. Itu makanya kalau sujud itu yang tumak ninah. Siapa yang sujudnya seperti capung? Pernah lihat capung? Capung minum. Sujud gitu. Sujud itu yang lama. Jangan pernah mendahului imam. Kalau Asy-Syafi'iyah itu haram, batal sholatnya. Sujud.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bikasroti sujud lillah." Ya, hendaknya kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha. Ya, maka sesungguhnya kalian tidak sujud kepada Allah satu sujudan saja, melainkan Allah akan angkat derajat kalian dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ini hadis yang pertama, adik-adik. Pengen diangkat derajatnya, insya Allah perbanyak sujud, yang dimaksud sholat. Hadis yang kedua, menjadi cahaya dunia dan akhirat. Coba adik-adik pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata, Ustadz ya jangan memejam, kan nggak bisa lihat antum. Pejamkan antum matanya. Merem, jangan ngantuk tapi ya. Apa yang terjadi kalau antum terpejam matanya? Gelap. Kalau gelap, apa yang bisa dirasakan? Ya. Tidak tahu arah. Sedangkan sholat akan menjadi cahaya yang dia gunakan untuk meniti sirat ke jannah. Jadi nanti ada cahaya yang menerangi antum semuanya ketika antum menjaga sholat. Ini hadisnya panjang ya, tidak perlu saya bacakan, tetapi intinya menjadi cahaya dunia dan akhirat. Akan dibimbing oleh Allah kalau seseorang itu menjaga sholatnya. Hadis yang ketiga, dianggap bertamu di surga. Mohon maaf, kalau antum misalnya diundang Pak Prabowo, senang nggak? Kenapa senang? Karena pasti dijamin ya sama pemimpin. Lah, ini yang menjamin Allah yang menciptakan kita. Dengan sholat antum mempunyai tiket. Ya, di sini ada kata ya, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Sudah disiapkan tempatnya di surga. Adik-adik mau masuk surga? Sekarang apa nanti? Oh nanti. Kalau sekarang meninggal dulu. Kalau masuk surga kan harus meninggal dulu. Siap? Ya nggak siap kan kalau meninggal itu urusan ajal, ya kan? Ya itu urusan Allah Ta'ala. Tapi yang penting kita mempersiapkan diri kita. Gitu. Siap untuk menjaga sholatnya? Siap jamaah di Masjid Kuba? Yang nggak jawab, Ustadz sanksi. Siap apa enggak nih? Ya, usahakan ya, upayakan. Jangan karena apapun, tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tadi udah ya ini ya. Oh ini salah ini ya, mestinya ya ini salah. Orang yang sholat ya keluar dari rumah sudah toharoh, sudah wudhu. Nih kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, fa'ajruhu ka'ajril haji. Orang yang wudhu dari rumah datang ke masjid untuk sholat berjamaah diberikan pahala seperti pahalanya orang yang haji. Kalau kita haji reguler Pak itu 25 tahun Pak ya untuk menunggu. Dan antum bisa haji mendapatkan pahala haji setiap antum datang ke masjid. Dan pahala haji mabrur laisal jaza ilal jannah. Masya Allah, kok masih kurang tertarik? Dengan cara apa lagi? Ustadz harus sampaikan kalau tidak dengan cara ini. Gitu ya adik-adik, ini motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita, teladan kita agar menjadi orang-orang yang hebat. Rasul itu ya tadi kondisinya nggak enak, tapi kemudian dibimbing oleh wahyu. Dua hal ini kalau kita pegang, kita mau nggak enak dan kita mau dibimbing oleh wahyu, itulah ciri-ciri pribadi yang akan sukses di dunia dan juga di akhirat. Terakhir, klip lagi buat antum. Ya, kesabaran selalu berbuah manis. Ini klip terakhir. Ya, apa klipnya? Kita lihat berikut ini. Sabar itu akan berbuah manis.
Ya, diambil sama dia. Makanan sudah di mulut, tapi ternyata tidak bisa dimakan. Dia sudah berupaya, tetapi kok belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Kadang harus menangis. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, ini ya, dia bersabar. Dia menolong penguin kecil. Dan kesabaran selalu berbuah manis. Sampai di sini, insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, jaga sholatnya, karena itu adalah cara Allah mensukseskan antum di dunia dan juga di akhirat. Allah alam bisawab, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Oh ya, baik. Bapak Ibu izin Bapak-bapak kita memunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz belum menjadi orang yang baik, tetapi Ustadz yakin aminnya antum dari adik-adik semuanya adalah amin yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati kita meminta kepada Allah, tentu mendoakan pertama kepada muhsinin, para donatur. Boleh jadi keluarganya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan aminnya antum, semoga mereka semuanya yang telah kembali kepada Allah taala, Allah ampunkan, Allah sayangi, Allah rahmati karena doa antum semuanya. Tentu juga menjadi doa buat ayah bunda antum yang telah kembali kepada Allah taala. Berbahagialah antum karena Masjid Kuba lewat remaja-remajanya yang hebat-hebat ini menjadi fasilitator ya untuk kebaikan antum. Ila hadiratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in warhamna waradha'na mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdas syakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li 'azimi sultanika. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak in 'adzaba bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nakhda'u laka wa nakhla'u ma yakfuruka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa naqihim min adzabil qabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridallah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian adik-adik tetap semangat, tetap berkarya. Insya Allah Allah akan menolong antum semuanya. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ila liqaum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sadeli atas ceramah motivasinya untuk kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kami semua. Amin. Baik, acara selanjutnya adalah pemberian santunan DSQ kepada sahabat DSQ. Jadi dimohon untuk sahabat DSQ untuk tertib dan akan kami panggil satu persatu. Oh ya, sebelumnya aku mau menginfokan kepada teman-teman DSQ sekalian, minggu depan, hari Minggu tanggal 10 Agustus, kita ada acara di Masjid Kuba yang wajib dihadiri oleh teman-teman DSQ sekalian. Lebih detail acaranya bakal kami tuliskan di undangan. Oke. Jadi diharapkan untuk seluruh yang hadir di sini juga nanti tanggal 10 Agustus hadir, jamnya jam 10 pagi. Di sini ya. Oke, baik sekarang pembagian. Nanti kita panggil satu-satu ya, Kak. Iya, baik. Oke, ditunggu ya dan tertib ya, teman-teman ya. Aku tak sanggup menahan air mata yang jatuh saat melihat. Iyalah acara selesai. Iya, nanti habis saya. Nanti sesuai absen nanti sana. Iya. Nanti Dipanggilin di sana. Iya, dipanggil maju sana ya. Kakak di situ masih ya? Cinta ditinggal ayah. Pak Mas Hadi.
dan ibu Absennya mana? tercinta yang seharusnya kau berharga, tapi sebenarnya kau dijauh. Amplopnya belum? Amplopnya diungkap. Sesuai ini. Terus yang ngomong dia juga ngadu mulas. Ngadu mulas. Oke. Teman-teman, nanti keluarnya dari pintu sebelah kiri teman-teman ya. Sebutin HP-nya juga. Sekarang. Yang nyebutin nama Indonesia. Ini gimana? Iya di sini aja, di sini aja. Nanti di sini ya, pakai aja ya. Baik. Ya udah kamu yang mati. Ini Absen sini ya? aja. Oh gitu. Dipanggil. Nanti dicontreng. Nih. Itu sebetulnya penyerahan yang Baik, yang pertama ada Inayah Lulu. Oh, Ilham. Yang pertama ada Irham Adana Yube. Tuh kan. Jadi kan Yang kedua ada Inayah Lulu Nayube. Selanjutnya ada Raja Putrama. Lalu ada Aprilia Putrisya. Ada Muhammad Alvin Faiz. Muhammad Alvin Faiz. Lalu ada Aira Putri Amanda. Aira Putri Amanda. Lalu selanjutnya ada Janita Olivia Nur Maulida. Selanjutnya ada Naila Tri Ayu. Lalu ada Atala Rizky Ramadan. Ada Raihan Hoirudin. Raihan Hoirudin. Untuk wakilnya? Gak ada juga. Wakil Raihan, oke skip. Ada Davi Agustino. Ada Salwa Nafisah. Salwa Nafisah. Ada Refki Nur Ardianta. Salah dulu. Lalu ada Alif Rahman. Selanjutnya ada Aira Kinanti Putri. Ada Hanbra Mudia. Oke, ada Delisa Kiran Locita. Ada Andika Cahya Berliana. Andita. Maaf ya, Andita. Selanjutnya ada Syamil Yazid Wahyudi. Selanjutnya ada Syafiq Ryan Wahyudi.
Syafiq. Boleh dipercepat, Syafiq. Ambil, lalu salin ya. Oke. Selanjutnya ada Milda Maulida. Ada Siti Raunakun Meutia. Siti Raunakun. Ayo dipercepat. Selanjutnya ada Siti Rahquel. Siti Rahquel. Selanjutnya ada Aufa Zumi Susilo. Selanjutnya ada Asfah Dwi. Selanjutnya ada Arden Maulana Saputra. Selanjutnya ada Muhammad Andi Yusuf Syah. Selanjutnya ada Fatimah Febriani Rahayu. Selanjutnya ada Arvino Putra Al-Hafizi. Selanjutnya ada Anissa. Selanjutnya ada Muhammad Hafidin Hilmi. Pondok. Selanjutnya ada Ahmad Mubarok. Selanjutnya ada Reza Aditya Fahlevi. Kirana Aisyah Fitriani. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Aditya Rahman. Muhammad Rizky Aditya Rahman. Wakilnya? Oke. Selanjutnya ada Siti Rahel Masito. Abdi kelas ulama mana? Gak ada. Pondok. Abdi Ikhlasul Amal. Siti Rahel. Siti Rahel. Pergi di pondok. Rizky Aditya mana? Muhammad Rizky Aditya Rahman. Gak ada. Muhammad Ergi Febrian. Untuk Rahel jangan pulang dulu ya. Ya, yang baru-baru. Selanjutnya ada Feni Agustin. Ergi Febrian. Udah tadi. Feni Agustin. Muhammad Raki Haryo Bim. Kita dulu sabar. Ini ada gak? Gak ada. Gak ada loh, Besti. Tadi udah aku panggil. Ada Muhammad Raki Haryo Bimo. Kita dulu sabar, di orangnya datang dulu baru bisa. Oke. Selanjutnya ada Septian Fajar. Lalu ada Akil Fahri R. Lalu selanjutnya ada Bayu Setiawan. Ada Muhammad Safaras. Ada Musyafa Zahid Rabani. Muhammad Musyafa nggak ada. Musyafa Zahid Rabani nggak ada ya. Selanjutnya ada Wihda Arifah. Selanjutnya ada Alifah Nur Wijayatri. Selanjutnya ada Raffi Nur Akmal. Ada Muhammad Ridho Prasetya. Selanjutnya ada Felix Cahya Bomantara. Selanjutnya ada Fatih Rifki Rizkullah. Ada Danis Syanda Susilo. Ada Sheila Dewi Ayu. Udah di JYP ya. Ada Zaki Muhammad Ramadan. Untuk Zaki nanti jangan pulang dulu ya.
Selanjutnya ada Abdurrahman Zilan Syakir. Lalu selanjutnya ada Gusti Andika Bagus R. Gusti Andika. Selanjutnya ada Sandi. Selanjutnya ada Muhammad Rafi Haryoduto. Baik, selanjutnya ada Verne Aulia. Ayo. Hah? Selanjutnya ada Muhammad Zaidan Taqwa. Masya Allah, yang paling rajin sholat di Kuba. Masya Allah, bangga saya, ya Allah, ya Allah. Selanjutnya ada Muammar Rizky Zidan. Masya Allah, pemimpin mengaji. Selanjutnya ada Muhammad Syifaul Qub. Udah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada Putri Davina Ismail. Salim loh. Dia mau. Apa namanya, Raihan Herudin. Raihan Herudin ada. Ini ada. Nih. Oh iya nih ada. Makasih. Ada lagi nggak Pak? Tapi bapaknya belum checklist kehadiran. Sekarang. Bapak checklist. Lo. Ngumpulin rapot udah belum? Belum. Tahu. Oh ya udah bubar. Yang Mbak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.